Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi farada as-siyam syahrul ibadah wa syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang bisa mengendalikan amarahnya, serta orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Maha benar Allah dengan firman-Nya, surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, setelah kita memuja dan memuji Allah yang senantiasa berhak kita puja dan puji dalam segala kebesaran dan keagungannya, telah kita barengi dengan bersolawat untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Di awal khutbah ini, khatib mengajak dirinya dan kita bersama untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita masing-masing dalam arti yang sebenar-benarnya bertakwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan bekal iman dan takwa itulah kita jalani kehidupan dunia sementara ini dengan sebaik-baiknya. Kita dapatkan insya Allah kebahagiaan di akhirat kelak yang abadi. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, dengan tidak terasa puasa kita hanya tinggal 11 hari dan 10 malam lagi. Semoga hari yang tinggal kita dapat mempuasakan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa merubah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, begitu indah aturan agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kita. Betapa indahnya, setiap ada yang kaya, di sampingnya ada dititipkan orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang butuh bantuan kita bersama. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Ghani. Allah itu maha kaya, dan Dia sangat mampu untuk membuat kita kaya seluruhnya. Namun Allah tidak lakukan itu, karena Allah ingin buat jalan ke surga bagi kita, dan tidak tertutup kemungkinan siapa yang mengingkari, dia membangun jalan ke neraka untuk dirinya.
Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat, kamu Allah yang berbahagia. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian para pendusta agama? Allah yang bertanya dan Allah yang jawab sendiri, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan yang tidak menghiraukan makan orang-orang miskin. Betapa hinanya kita yang diberi harta banyak dan berlimpah, kemudian kita dicap sebagai pendusta agama. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat, kamu Allah yang berbahagia. Oleh sebab itu, tentunya kita tak seorang pun yang mau menjadi pendusta agama. Maka salah satu tanda orang bertakwa itu dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya, apakah dia waktu lapang banyak harta dan maupun dia waktu berkekurangan. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita apapun kondisi kita untuk tidak berbagi. Karena sunnatullah seperti itu. Apalagi yang kaya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat, rahimakumullah. Apa yang terjadi hari ini? Kepedulian itu sudah semakin kurang. Ego individu semakin menonjol. Apa di antara penyebab kita kurang memperhatikan anak yatim dan orang miskin? Bayangkan anak yatim memperhatikan dengan kata-kata yad'ul yatim, jangan menghardiknya. Bukan jangan tidak memberinya makan, tapi jangan menghardiknya. Artinya apa? Segala kebutuhan hidupnya adalah tanggung jawab kita. Ia makannya, ia pakaiannya, ia rumahnya, ia pendidikannya. Makanya jangan menghardik. Artinya apa? Jangan menjadi sekali-kali pun anak yatim berbuat sedih di tengah keberadaan kita. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang menyebab kita kurang memperhatikan anak yatim dan orang miskin? Pertama adalah perbuatan mubazir. Karena dia banyak harta, dia mubazir. Dia lupa sebuah kewajiban menyantuni anak yatim dan orang miskin itu hukumnya wajib. Nah, kemudian apa yang dilakukannya? Contoh, pagar rumahnya masih kuat, masih bagus, ditukar dengan yang baru, sekian ratus juta. Rumahnya ditukar lagi, padahal sudah bagus. Mobilnya karena tidak keluaran 2024 ditukar lagi. Jangan-jangan itu titipan Allah untuk orang miskin dan anak yatim yang kita belikan dan yang kita pakai. Nah, kemudian hari ini karena sulitnya berbagi, orang miskin dan anak yatim sulit untuk dimakannya sehari-hari. Dan kita setiap hari membuang makanan yang tidak habis. Setiap hari. Padahal Allah titipkan itu untuk mereka, tapi kita lebih memilih membuang daripada ngasih kepada mereka. Betapa kejamnya kita. Sekarang padahal Allah katakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah temannya setan, sedang setan membawa ke neraka, membawa kepada kekafiran. Dan itu yang selalu dilakukan.
tak peduli lagi dengan orang miskin dan orang yatim. Kemudian ego pribadi beribadah. Kalau bisa dia setiap tahun menunaikan ibadah haji, tapi tak bisa. Dia umroh sekali 1 bulan. Padahal umroh itu adalah sunnah. Menyantuni fakir miskin dan anak yatim adalah wajib. Dia mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Padahal itu adalah tinggalnya di lingkungannya. Apakah tidak ini yang akan menyebabkan kita masuk neraka? Boleh kita berulang kali menunaikan ibadah haji dan menunaikan umroh, tapi apakah tidak itu hak anak yatim dan orang miskin yang kita pakai? Justru bukan membuat jalan ke surga, tapi membuat jalan ke neraka. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat tamu Allah yang berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita santuni mereka. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam berkelebihan akal dan dalam berkekurangan kita dituntut untuk menyantuni siapa yang berhak kita yang santuni. Nah, inilah ibadah Ramadan, untuk semakin memberikan penguatan kepada kita. Diberilah lapar dan haus pada siang hari, untuk bagaimana merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka rasakan haus dan lapar bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan mereka juga merasakan lapar karena tidak ada yang akan dimakan. Ramadan kita siang hanya merasakan lapar, tapi mereka terkadang jangan siang malam pun kadang mereka merasakan lapar. Apatah lagi hari ini, 11 hari lagi mau Lebaran. Mereka jangan persiapkan Lebaran yang akan dimakan saja tidak cukup. Suatu ketika seorang anak yatim bertanya sama mamanya, "Ma, kenapa makan kita ini ke ini saja? Kenapa rezeki kita tidak cukup? Saya masih lapar." "Mama, teman saya sudah beli baju Lebaran 3. Kita bagaimana?" Anak 5 orang kecil-kecil ditinggalkan suami dalam keadaan miskin. Mama bisa menjawab dengan tetesan air mata. Sabar ya nak, mudah-mudahan ada orang yang kasihan sama kita. Ingat, jika ada satu tetes air mata anak yatim, dan jika ada satu tetes air mata orang miskin, karena ketiadaan mereka dia berada di sekitar kita, maka cukup satu tetes itu untuk mengantarkan kita ke dalam neraka. Begitu indahnya Islam. Berbagi itu sangat indah. Oleh sebab itu, jauhilah sifat mubazir dan jauhilah ego ibadah pribadi, dan lihatlah mana yang wajib dan mana yang sunnah. Semoga kita betul-betul menjadi orang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.